Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Allahumma antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Allahumma antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saya tegaskan ini supaya kita lebih memahami bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, barusan kita berbicara tentang siapa imam dalam diri. Sebenarnya saya tidak ingin membahas masalah ini, tapi kebetulan ada saudara yang bertanya. Saya akan menjelaskan sesuai pemahaman saya. Bagi saudara, jangan beriman selain Allah. Ketika kita beriman selain Allah, berarti kita percaya sesuatu selain Allah. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang iman adalah sebenarnya orang yang betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan Allah tidak ada lagi namanya imam, tidak ada. Ketika sudah sampai kepada Allah, dia mau beriman kepada siapa lagi? Bahkan bisa dikatakan bahwa seseorang yang betul-betul sampai kepada Allah, maka dengan Allah tidak lagi bertuhan. Apa sebab? Karena dia tidak tahu lagi dirinya dan tidak tahu lagi Tuhannya. Seperti sering saya jelaskan di konten-konten saya, orang yang betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan Allah ibarat mentega dengan madu. Ketika mentega dengan madu itu diaduk jadi satu, tidak tahu lagi mana mentega, mana madunya. Subhanallah. Dia hanya mengalir sesuai keinginannya sendiri.
ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, tidak ada masalah. Karena kemanapun dia mengalir, dia tetap Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi kemanapun mengalir, dia tetap Allah. Mau ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Nah, inilah yang disebut kesadaran tanpa arah. Seperti orang gila, perhatikan saudara. Saya selalu memberikan satu perumpamaan atau contoh agar mudah dipahami. Orang gila itu sadar, tidak tahu lagi Tuhannya, tidak tahu lagi dirinya. Kemana saya dia? Dia asik. Maka di dalam Islam dikatakan orang gila itu tidak diwajibkan sholat, puasa, karena akalnya sudah tidak berfungsi. Bukan berarti kita tidak sholat. Subhanallah. Dan perlu juga di sini sampaikan tentang syahadat. Kalau kita sudah betul-betul memahami, kita tidak perlu lagi syahadat. Karena syahadat itu adalah diri kita, kita ini saksi dan menyaksikan. Syahadat tidak harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita sendiri pelakunya. Kita ini saksi. Kita ini yang menyaksikan. Itulah dikatakan para guru-guru kita. Dia yang bersaksi. Dia juga yang disaksikan. Seperti apa menyaksikan? Menyaksikan itu tidak sekadar melihat seperti ini. Enggak seperti itu caranya menyaksikan. Menyaksikan itu seperti saya sampaikan kemarin, sama dengan kita menyaksikan diri terluka, mengalami dan merasakan seperti apa itu luka, sakitnya. Saya enggak bicara asal bicara. Kalau perlu bukti datang ke tempat saya akan menjelaskan secara utuh. Sudah berapa sudah saya sampaikan ini, khususnya yang sudah mendapat baiat. Semua tercengang. Karena inilah puncaknya ilmu, tidak ada lagi ilmu di atasnya. Kalau kita belum sampai ke suatu tujuan, kita hanya mutar-mutar, bolak-balik. Tidak ada akhirnya. Seperti misalnya mencari koson. Kita tidak akan bisa menemukan koson kalau kita tidak tahu apa itu koson. Bagaimana mungkin kita mencari sesuatu tidak tahu? Kita ke toko aja belanja, kalau tidak tahu mau belanja apa, bingung.
Orang toko pun bingung. Mau beli tapi nggak tahu. Kita ini hidup ada tujuan, saudara. Bukan cuma bolak-balik sana sini, bukan. Kalau boleh saya menjelaskan bahwa ketika sudah sampai pada tauhid, disitulah isi semua. Sekali lagi, di tauhid itu semua adalah isi. Tidak ada lagi bulu, kulit, dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Ini yang harus kita kaji, saudara. Siapa Allah sebenarnya? Hati-hati. Jangan sampai kita anggap sudah mengenal, padahal belum. Jangan sampai anggap kita belum mengenal, padahal kenal. Kalau ini yang terjadi, maka akan terjadi kebingungan. Sering saya katakan, saudara, hati-hati, kita harus betul-betul ada pembimbing supaya kita ada arah. Kalau kita hanya mendengar di konten mutar-mutar gitu aja kita dapat. Mutar sini, mutar bawah, mutar kiri kanan, nggak ada pangkal ujungnya. Baru-baru ini, mohon maaf, saya ditelepon dari Lampung. Situ ada satu stres nonton konten, sudah habis duit berpuluh-puluh juta mengobati. Konten siapa? Alhamdulillah bukan konten kita yang ditonton. Kalau konten kita mudah difahami. Kalau kita sudah betul-betul tahu siapa Allah sebenarnya, langsung blown semua, terang semua. Subhanallah. Itulah saya katakan, orang yang betul-betul menyaksikan Allah, membayangkan sakratul maut aja udah nikmat luar biasa, apalagi mengalami. Kenapa? Karena dia menyaksikan Allah di dalam sakratul maut itu. Bukan malaikat. Kita ini syahadat. Kalau mau melihat syahadat, kita inilah syahadat. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.